Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan saya tentang Gajah Mada, Patih Hamangkubumi, Kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode sebelumnya ada seseorang yang masih belum mengingat masa lalunya. Kemudian karena ada kesalahpahaman, akhirnya dia menjadi bulan-bulanan orang yang ada di pasar karena dituduh yaitu bagian dari para pencopet yang mencopet kalung dari Dyah Pitaloka Citrorosmi, yaitu putri dari Prabu Linggobwono, Raja Sunda. Kemudian karena kebaikan dari putri Dyah Pitaloka, akhirnya Riung Sedatu ditolong dan orang-orang yang melakukan penganiayaan itu kemudian disuruh untuk meminta peradilan dirinya di Istana Galuh. Kemudian Riung Sedatu atau Prajaka ini diobati sampai sembuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba Riung Sedatu, entah bagaimana ceritanya, akhirnya dia bersahabat dengan seseorang, yang mana seseorang ini kemana-mana dia ikuti. Dia adalah seorang pelukis Sunda yang luar biasa. Namanya adalah Risang Saniscoro Patriawura. Risang Saniscoro Patriawura ini adalah seorang pelukis yang luar biasa. Pada saat itu ada di sebuah pinggiran telaga, yaitu Telaga Jalatunda. Kemudian Riung Sedatu mengamat-amati bagaimana jari-jari dari Risang Saniscoro Patriawura ini menari-nari di atas kanvas. Luar biasa. Kemudian Riung Sedatu terus mengamati dan terus mengagumi lukisan yang telah dibuat oleh Risang Saniscoro Patriawura ini sungguh luar biasa. Tiba-tiba datang dua orang wanita, yaitu Nenden Prita dan Uwis Nandini. Kemudian dua orang wanita ini melihat lukisan yang ada di hadapannya. Betapa terkejutnya melihat gambar yang ada di depannya itu, karena gambar yang ada di hadapannya itu adalah tuan putrinya, yaitu Dyah Pitaloka Citrorosmi, putri dari Prabu Linggobwono. Tetapi Nenden Prita dan Uwis Nandini, dia berpura-pura kalau tidak mengerti lukisan itu. Kemudian dia bertanya kepada pelukis itu, "Wahai paman,
aku ingin bertanya, siapa yang Anda lukis ini? Tetapi pelukis itu tidak menjawabnya. Dia hanya tersenyum. Pelukis yang kira-kira umurnya 40 tahunan ini, walaupun dia itu sudah umur 40 tahunan, tetapi dia memang pelukis yang sangat tampan. Rambutnya yang panjang, kemudian ikat, kepalanya putih, kulitnya kuning bersih. Sungguh, dia seorang pelukis yang sangat tampan. Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Riung Sejati. Bagaimana kamu ini? Masa kamu tidak tahu lukisan itu? Setiap orang di kerajaan ini, kerajaan Sunda ini, di Galuh ini, semuanya pasti tahu lukisan itu. Siapa yang dilukis itu? Risang Saniscoro Patriawura, sambil dia melukis, sambil dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh sahabatnya, yaitu Riung Sedatu itu, dia tersenyum. Kemudian wanita itu mengatakan, "Hei, kamu, Riung, kamu kok ada di sini? Apa luka-lukamu sudah sembuh?" "Iya, luka-lukaku sudah sembuh. Karena saya diobati oleh teman saya ini, yaitu Kakang Risang Saniscoro Patriawura." Wow, jadi pelukis ini namanya Risang Saniscoro Patriawura. Masa kamu tidak tahu? Orang Sunda masa tidak tahu Kakang Saniscoro? Iya, saya orang Sunda, tapi kan baru tahu sekarang ini. Kemudian, kamu kok bisa berkenalan dengan seorang pelukis ini? Kamu kemarin, seminggu yang lalu, kan masih dalam keadaan diobati. Iya, memang aku diobati. Tiba-tiba Riung Sejati bertanya, "Kamu siapa sih? Kok tanya-tanya aku?" "Waduh," katanya Nenden Prita, "kamu pelupa ya? Kamu kan yang ada di pasar itu, yang kemarin dikeroyok orang itu. Masa kamu lupa dengan saya?" "Saya lupa, saya tidak tahu." "Sudah, kalau begitu aku permisi dulu ya." Pemirsa dimanapun Anda berada, Nenden Prita dan Uwis Nandini sangat kagum dengan lukisan, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi yang dilukis oleh Saniscoro. Tapi Nenden Prita dan Uwis Nandini tidak mau menunjukkan jati dirinya kalau dirinya itu adalah emban dari Dyah Pitaloka Citraresmi. Oleh sebab itu, sesampai di rumah, sesampai di istana, kemudian diberitahukan kepada Dyah Pitaloka Citraresmi bahwa ada seorang pelukis yang melukis Dyah Pitaloka Citraresmi sungguh sangat indah. Oleh sebab itu, tentu Dyah Pitaloka terkejut. "Benarkah ada seseorang yang melukis diriku?" "Benar, Gusti. Dia sekarang ini masih ada di sana, yaitu ada di Telaga Jorotundo. Bahkan dia sekarang ini
berteman dengan orang yang Gusti Putri tolong kemarin, yaitu Riung Sedatu. Wow, orang itu sudah sembuh. Sudah Gusti. Dia justru malah sekarang sangat dekat dengan pelukis itu. Kemana-mana dia ikut. Baiklah, pada suatu ketika nanti saya akan melihat lukisan itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti bagaimana rombongan dari Mojopahit yang ingin melukis, yaitu Dyah Pitaloka, yang mana utusan Mojopahit itu yang dipimpin oleh Patih Maduratna dan Kanuruhan Gajah Enggon itu. Maka sekarang rombongan Mojopahit itu sudah diterima. Kedatangannya sudah diterima dengan baik oleh para Nayaka Praja dari kerajaan Sunda. Terutama yaitu ada seseorang yang mewakili Prabu Linggobuwono di dalam menerima rombongan itu, kemudian dipersilahkan untuk makan dan minum serta menikmati hidangan-hidangan yang telah disajikan dan juga tari-tarian yang disiapkan oleh kerajaan dalam rangka menyambut kehadiran dari para utusan yang berasal dari Mojopahit, yaitu Prabu Linggobuwono mengutus Larang Agung untuk memberitahukan bahwa Raja atau Prabu Linggobuwono akan menerima rombongan itu, yaitu setelah matahari tergelincir. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya utusan Mojopahit yang dipimpin oleh Patih Maduratna dan Kanuruhan Gajah Enggon secara resmi diterima di Balai Irung Kerajaan Sunda, yaitu Balai Irung Surawisesa. Ketika para utusan dari Mojopahit itu menghadap sang raja, maka Patih Maduratna menyampaikan pesan. Wahai Gusti Prabu Linggobuwono, saya adalah utusan dari Raja Hayam Wuruk dan juga utusan dari Ibu Suri Tribhuwana Tunggadewi, yang mana kehadiran saya ini adalah untuk mengantarkan seseorang, yaitu seorang pelukis dari Kerajaan Mojopahit, guna untuk melukis seorang putri Dyah Pitaloka Citrorosmi, yaitu putra sang raja. Maksud dan tujuan melukis itu adalah pelukis ini akan melukis seindah mungkin putri Dyah Pitaloka Citrorosmi, dan apabila nanti lukisan itu dihaturkan kepada Raja Hayam Wuruk, kemudian Raja Hayam Wuruk berkenan, maka Raja Hayam Wuruk akan melamar Dyah Pitaloka Citrorosmi sebagai permaisuri Kerajaan Mojopahit. Demikian apa yang menjadi tugas saya. Baiklah, terima kasih, dan saya ucapkan selamat datang kepada semua utusan dari Kerajaan Mojopahit. Kami yang berada di Sunda sangat gembira atas kehadiran para utusan, para duta yang berasal dari Mojopahit. Kemudian, pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Enggon kemudian juga berkata, mohon ampun Gusti Prabu Linggobuwono, saya juga atas nama Kerajaan Mojopahit
yang secara khusus diperintah, diutus oleh Patih Gajah Mada atau Hamangku Bumi Gajah Mada untuk berbicara secara khusus kepada Paduka Prabu Linggobuwono. Oleh sebab itu, mohon Prabu Linggobuwono memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan pesan khusus yang akan saya sampaikan ke hadirat Paduka Prabu Linggobuwono, tetapi harus dengan 4 mata. Baiklah, kalau begitu, untuk penerimaan dan saya berbicara khusus dengan wakil utusan dari Majapahit, dari Gajah Mada, maka saya akan memberikan waktu, yaitu besok malam. Baiklah, terima kasih Prabu Linggobuwono yang telah berkenan memberikan waktu untuk berbicara khusus, untuk menyampaikan pesan khusus Patih Gajah Mada kepada Prabu Linggobuwono. Baiklah, kalau begitu silakan Anda untuk bersenang-senang di kerajaan Sunda ini. Kemudian silakan Anda berjalan-jalan, menikmati pemandangan dan menikmati alam yang ada di Sunda ini. Kemudian kepada pelukis dari Kerajaan Majapahit, saya persilakan seluas-luasnya untuk bisa melukis anak saya, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Oleh sebab itu, saya ingin bertanya, yang mana pelukisnya? Kemudian seseorang anak muda yang ada di kiri bagian belakang dari Patih Majuratna kemudian melakukan sembah sungkem. Mohon ampun Gusti Prabu Linggobuwono, hamba Podang Salisir, hamba diperintahkan oleh Ibu Suri untuk mendampingi Patih Majuratna, dan saya mempunyai tugas untuk melukis Putri Dyah Pitaloka, putri Prabu Linggobuwono. Oleh sebab itu, perkenankanlah saya untuk bisa bertemu dengan Dyah Pitaloka. Baiklah, terima kasih. Besok atau lusa atau kapan saja, kalau ingin bertemu dengan putriku, silakan. Sehingga kamu bisa melukisnya dengan seindah-indahnya. Terima kasih Gusti Prabu yang telah memberikan keleluasan waktu kepada saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita kembali ke Majapahit. Pemirsa, Gajah Mada yang ketika berjalan-jalan di kolam kemudian bertemu dengan seseorang yang sedang duduk. Kemudian orang itu didekati, kemudian orang itu mau pergi. Maka dihentikan, berhenti. Tetapi orang itu tetap berjalan. Kemudian dikatakan lagi, berhenti. Tetapi dia tetap jalan. Akhirnya Gajah Mada dengan nada yang keras untuk menyampaikan kata-kata yang ketiga, berhentilah kamu. Maka orang itu kemudian berhenti. Setelah itu Gajah Mada bergegas mendekati orang itu. Kemudian setelah menoleh, alangkah terkejutnya bahwa yang dihadapi adalah wajahnya sendiri. Seakan-akan dia berkaca, karena di hadapannya adalah Gajah Mada, sedangkan dirinya juga Gajah Mada. Tetapi keadaan Gajah Mada yang kembar itu hanya beberapa detik saja, tidak lama. Kemudian orang itu berubah wajahnya menjadi seseorang yang dikenalnya, yaitu Pawagal yang masih muda. Kemudian terus menua, dan akhirnya menjadi seorang Pawagal yang sangat tua dan sangat kurus. Kemudian dia berjalan dan kemudian menghilang.
Akhirnya Gajah Mada sangat terkejut dan terduduk sambil berpikir, apakah ini mimpi atau memang ini sungguhan? Kok bisa seperti itu? Itulah Gajah Mada menjadi penasaran. Akhirnya besok dia mendatangi seseorang, yaitu Gajah Mada, diikuti oleh Macan Liwong, kemudian Gagak Bongol, dan Gajah Sagoro, kemudian mendatangi seorang pendeta yang berasal dari Bali, yang sedang berkunjung di Mojopahit ketika bersamaan dengan raja dari Dompu. Kemudian orang itu ketika didatangi oleh Gajah Mada dan 3 orang sahabatnya itu, dia ditemani oleh yaitu Dan Acarya, Nadendra, atau yang disebut dengan Empu Prapanca. Kemudian dipersilakan duduk oleh pendeta tua itu dan oleh Nadendra. Siapa pendeta tua itu? Pendeta tua itu tidak lain adalah Samarananta. Pendeta Samarananta ini adalah pendeta agama Buddha. Kemudian Gajah Mada membuka sebuah perkataan, wahai Bapak Pendeta, aku ucapkan banyak terima kasih karena Bapak memberikan waktu kepada saya untuk bisa bercakap-cakap. Saya akan mengatakan kepada Bapak, apakah Bapak kemarin malam mendengar kalau Mojopahit ini sedang kemasukan seseorang yang tidak dikenal yang menjadikan heboh satu malam itu. Kemudian pendeta Samaranata hanya menggelengkan kepala. Kemudian Nadendra menganggukkan kepala. Benar, aku juga mendengar cerita itu. Bagaimana ceritanya? Kok sampai istana kemasukan orang yang tidak dikenal? Bagaimana penjagaannya? Katanya Empu Prapanca. Oleh sebab itu, kemudian Gajah Mada mempersilakan kepada Macan Liwong untuk bercerita. Akhirnya Macan Liwong bercerita tentang dia bertemu dengan Gajah Mada. Kemudian disaksikan juga banyak orang. Kemudian Gajah Mada menuju ke sebuah alun-alun. Kemudian ada laporan kalau ada seseorang yang tidur di sebuah emperan dari pejabat di Mojopahit, yaitu Manuho. Kemudian juga ada laporan kalau ada angin yang sangat ribut di alun-alun, dan juga orang yang ketemu di emperan tadi itu setelah diberikan makan kemudian tiba-tiba menghilang. Begitulah ceritanya. Tetapi Macan Liwong menjelaskan, ternyata yang saya temui itu bukan Gajah Mada. Karena Gajah Mada menurut keterangan dari Gajah Segoro sedang tidur dalam keadaan kurang sehat di rumahnya. Nah, sehingga seakan-akan ada seorang Gajah Mada yang ada di istana dan di alun-alun, dan juga ada Gajah Mada yang ada di rumahnya dalam keadaan sakit. Oh, begitu ya. Jadi pendeta Samaranata dan Nadendra saling berpandangan. Kemudian sambil manggut-manggutkan kepala. Kemudian Gajah Mada menyambung. Kalau begitu, apa yang saya katakan kemarin benar ya, pendeta? Macan Liwong semakin bingung. Ini ada apa? Apakah Gajah Mada sudah tahu orang itu, orang yang seperti orang gelandangan itu atau penyusup itu? Tetapi bagi Gagak Bangol dan Gajah Segoro, dia tidak bingung karena dia sudah mengerti. Bisa jadi seperti itu.
Bisa jadi bagaimana, pendeta? Macan Liwong semakin bingung. Orang ini ngomong apa? Gajah Mada ngomong seperti itu, jawabannya pendeta seperti itu. Apa yang dimaksudkan ini? Begini, bisa saja seperti itu. Kemungkinan yang pertama adalah memang ada seseorang yang bisa merubah dirinya menjadi seorang Gajah Mada, yaitu menyerupai kamu, anakku, Gajah Mada. Itu yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah kehadiran dari roh halus dari Pawagal yang ingin menemui kamu, yang ingin berpesan kepada kamu. Tetapi apakah Pawagal berkata apapun? Tidak. Tidak mengatakan apa-apa saja. Sama sekali tidak mengatakan apa-apa, Bapak Pendeta. Oh, begitu. Akhirnya Macan Liwong karena semakin bingung itu akhirnya memberanikan diri. Wahai Bapak Pendeta, saya menjadi bingung apa yang Bapak sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Kakang Gajah Mada. Saya menjadi bingung, apa ini? Apakah Kakang Gajah Mada sudah tahu kalau penyusup itu yang kemarin itu sudah diketahui siapa? Oh, tidak begitu. Apakah yang menyusup itu membahayakan? Oh, bisa jadi seperti itu. Kalau dia menginginkan, apa sulitnya bagi orang itu? Merubah wajah saja bisa. Masuk kemana saja bisa. Masuk ke istana tanpa ada yang mengetahui pun bisa. Bahkan membunuh raja pun tanpa diketahui oleh orang lain bisa. Jadi siapa orang itu? Itu adalah kemungkinan-kemungkinan. Jadi belum tahu siapa yang menyusup itu. Oh, tidak begitu. Yang dimaksudkan adalah bahwa Gajah Mada ini ada orang yang bisa merubah dirinya dan menyerupai dirinya, yaitu menyerupai Gajah Mada. Dan orang itu adalah orang yang sakti mandraguna. Mungkin dia adalah seorang Pawagal yang sudah meninggal. Kemudian karena ilmunya diberikan kepada Gajah Mada, kemudian Gajah Mada ingin memberikan pesan kepada Gajah Mada. Jadi seperti itu. Macan Liwong masih belum mudeng, belum paham. Oleh sebab itu Gajah Mada kemudian menepuk pundaknya Macan Liwong. Kemudian Macan Liwong berhenti dan akhirnya semuanya sudah selesai. Dan akhirnya Gajah Mada pamit undur diri disertai dengan sahabat-sahabatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Oleh sebab itu dukung saya, like saya, berikan saya subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.